Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOC level 7. Hari ini kita akan bahas tentang stoikiometri berkaitan dengan konsep mol. Sebelum ke materi inti, saya akan ingatkan lagi beberapa materi sebelumnya. Yang pertama itu adalah persamaan reaksi. Ya, saya ingatkan lagi jika kita memiliki N2 gas, ya, direaksikan dengan H2 gas, menghasilkan NH3, gas. Nah, apakah reaksi ini sudah betul? Ya, belum ya. Nah, karena ini reaksi belum setara, maka kita harus setarakan. Yang pertama, kita cek atom sebelah kiri dan sebelah kanannya, apakah sudah sama. Kita cek N-nya nih. N-nya 2 di sini, di kiri ya. N-nya 2, di kanan itu N-nya 1. Berarti yang di kanan kita harus kali 2. Kayak gitu ya. Sekarang hanya H di kiri itu 2, H di kanan itu 2 kali 3. Ingat ya, bukan 3, tapi 2 kali 3, karena koefisiensi NH3 sudah berubah jadi 2. Berarti totalnya 6 sih H-nya ya. Maka di sini juga harus 6. Kita tinggal kali 3. Seperti itu ya. Ingat ya, ini pertama. Nah, kalian harus ingat materi ini. Yang kedua, kalian harus ingat AR dan MR. AR itu adalah massa atom relatif, ya. Massa atom relatif, Sedangkan MR itu massa molekul relatif. Molekul relatif. Atom ini ya didapat dari mana AR ini? Nah, ini dari SPU, sistem periodik unsur. Ini sudah ditentukan. Misal misalkan ARC itu sama dengan 12, sedangkan ARO itu 16, ARH itu 1. Terus misalkan ada juga AR N misalkan ya. N itu 14 ini ya. Satuan mereka adalah gram per mol. Gram per mol, gram per mol, gram per mol, gram per mol. Artinya apa? Artinya setiap 1 mol C atau karbon itu memiliki berat sebanyak 12 gram. Kayak gitu. Ya, atau dibalik, setiap 16 gram O misalkan ya, itu sama aja memiliki sebanyak 1 mol O. Kalian harus pahami ini ya. Nanti kita bolak-balik kayak gini ya. Nah, terus apa itu MR? MR itu adalah jumlah ya AR dari atom penyusun molekul. Contoh ya. Contoh saya punya ada CO2. CO2 itu ada atom C dan atom O sebanyak 2. Maka kita bisa mencari MrCO2-nya itu dengan menjumlahkan ARC ditambah dengan, karena atom O-nya ada 2, kita kali 2. 2 kali ARO. Maka di sini ARC-nya 12, ARO-nya tambah 2 kali 16. Ini ya, 16 ya. Maka di sini totalnya setelah kita hitung ada 44 gram per mol. Artinya di setiap 1 mol CO2 memiliki berat sebanyak 44 gram. Seperti itu. Ya. Ingat ya definisi ini ya, kalian harus paham. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah
diagram stoikiometri. Apa itu diagram stoikiometri? Nah, itu untuk menyelesaikan permasalahan stoikiometri. Apa itu permasalahan stoikiometri? Contoh nih ya, saya punya reaksi antara logam Na dengan gas Cl2, misalkan ya, logam Na dengan gas Cl2. Nih, menghasilkan garam dapur atau NaCl. Oke. Ini udah setara belum? Belum. Kenapa? Karena Cl2-nya, Cl-nya di kiri ada 2. Oke, sedangkan di kanan ada 1. Oke, berarti kita kali 2 yang di sini. Karena Na-nya berubah jumlahnya, yang di kanan menjadi 2, yang di kiri juga kita harus kali 2. Kayak gitu. Nah, ini udah setara ya. Nah, permasalahan stoikiometri itu salah satunya seperti ini. Misalkan, saya punya 10 gram Na di sini ya. Nah, berapa liter, misalkan ini, kan ini padat ya, ini gas. Oke, ini padat. Solid ya. Nah, berapa gram Cl2 yang dibutuhkan, atau berapa liter, kalian bisa cari seperti itu ya, mau gramnya, mau masanya, mau volumenya, atau jumlah partikelnya ya. Misal berapa liter yang dibutuhkan ya, Cl2-nya, agar 10 gram ini habis, kayak gitu. Ya, itu salah satu permasalahan stoikiometri, atau berapa gram ya yang dihasilkan jika 10 gram Na direaksikan habis dengan Cl2, kayak gitu ya. Oke, atau Cl2-nya berlebih, kayak itu. Berarti NaCl-nya yang dihasilkan berapa gram, kayak gitu. Itu salah satu permasalahan stoikiometri tadi ya. Untuk menyelesaikan permasalahan stoikiometri ini ada step-stepnya. Oke. Step-step stoikiometri ini yang pertama, kalian harus mendapatkan persamaan reaksi kimia yang setara. Oke, ingat kalian harus setarakan dulu reaksinya berarti ya. Yang ini misalkan kalau ini udah setara, berarti kalian sudah menyelesaikan step 1. Step yang kedua itu adalah pahami atau tentukan ya. Pahami zat yang diketahui dan zat yang ditanyakan. Dan zat yang ditanyakannya apa ya? Ditanyanya apa? Oke. Yang ketiga baru kita gunakan diagram. Gunakan diagram. Diagram stoikiometri. Oke. Nah, untuk memahaminya, contohnya kayak gini ya, yang step 2 itu ya. Misal, kita punya 10 gram Na, berarti si Na ini adalah zat yang diketahui. Oke? Oke? Oke. Nah, berarti si Na ini adalah zat yang diketahui, sedangkan si zat yang ditanyanya itu bisa saja Cl2, bisa saja NaCl, karena di sini belum diketahui. Oke? Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan diagram stoikiometrinya ya. Oke, saya akan gambarkan diagram stoikiometrinya. Oke, saya contohkan misalkan tadi contohnya itu ada Na ya. Oke, 2Na bereaksi dengan Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Oke, ini kan yang diketahuinya itu 10 gram Na kan ya. Nah, dari 10 gram Na ini berarti kita mulai dari massa. Oke. Ini saya bagi 2 dulu. Kenapa ini saya bagi 2? Nah, di sebelah kiri ini untuk zat A. Kita tulis ini zat A. Ya. Zat A ini yang diketahui. Oke. Nah, sebelah kanan itu saya untuk zat B. Zat B ini yang ditanya. Oke. Nah, di sini
zat A yang diketahui, bisa saja yang diketahuinya itu yang pertama massa. Oke, bisa saja yang diketahuinya massa atau volume. Ya, atau volume. Volume ini khusus untuk zat yang berfasa gas, ya. Jadi kalau misalkan ada datanya yang diketahuinya air 1 liter, kalian jangan mulai dari sini, tapi harus konversikan dulu ke fasa, ya. Karena air itu fasanya cair di suhu normal itu, ya. Oke. Atau yang terakhir, yang diketahuinya itu adalah jumlah partikel. Partikel. Nah, apapun yang diketahuinya, baik itu massa, volume, atau jumlah partikel, hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mengkonversikannya ke mol. Nah, mol A, oke? Oke, mol zat A, oke, maksudnya ini mol zat A ya. Mol zat A, oke? Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengkonversikannya ke mol A, oke? Setelah kalian konversikan ke mol A, baru, nah ini kalau berarti saya tulis garisnya ya. Ini garisnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, oke. Setelah kalian konversikan ke mol A, baru dari mol A kita ubah ke mol zat B, ya. Mol zat B. Oke. Nah, dari mol zat B baru nih dari mol zat B kita bisa konversikan. Misalkan yang dicarinya itu massa, boleh kalian bisa ubah dari mol tersebut ke massanya ya. Mol B ini, mol yang ditanyakan ini ke massa yang ditanyakan atau ke volume gasnya ya. Volume gas. Oke. Bisa kalian langsung ya dari mol B ke volume gas, dari mol B ke jumlah partikel pun bisa. Jumlah partikel. Nah, ini bisa ya. Kalian ya bisa ke massa, bisa ke volume ya, bisa ke jumlah partikel. Kayak gitu. Oke? Nah, ini ingat ya, mulai dari kiri ke kanan. Oke. Sekarang saya akan jelaskan hubungan antara si mol zat A dengan mol zat B ya. Hubungan antara mol zat A mol zat B ini adalah koefisien. Di sini kalian harus gunakan koefisien reaksi. Oke, saya akan jelaskan caranya seperti apa. Yang harus kalian pahami adalah ketika kalian mengubah mol A ke mol B itu menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Nah, inilah pentingnya persamaan reaksi yang setara. Jika kalian tidak memiliki persamaan reaksi setara, step yang ini pasti dipastikan kalian akan salah mengerjakannya ya. Nah, oke lanjut ya. Nah, ini saya kasih ini dulu. Massa, volume, jumlah partikel, ini juga massa, volume, jumlah partikel ya. Oke. Terus menghubungkan mereka itu seperti apa caranya? Nah, jika kalian mulai dari massa, nih ya, mulai dari massa, maka hubungkan massa ke mol itu gunakan dengan mR atau AR ya, AR atau mR. Di mana 1 mol suatu zat ya memiliki massa seberat AR atau MR-nya. R atau MR-nya ya. Oke. Nah, sedangkan volume, nah ini saya asumsikan kita belajar di sini pada keadaan STP. Oke. Pada keadaan STP itu adalah di mana temperaturnya itu 0 derajat sedangkan
tekanannya itu 1 atmosfer. Oke. Nah, di mana 1 mol zat berfasa gas apapun itu memiliki pada keadaan STP memiliki volume sebanyak 22,4 liter. Ya. Oke. Sedangkan jumlah partikel, apapun zatnya, setiap 1 mol zat tersebut memiliki jumlah partikel sebanyak 6,022 kali 10 pangkat ini 10, sorry ya, 10 pangkat 23, seperti itu. Partikel ya, partikel. Oke. Ini juga sama ya, 1 mol sama dengan air atau mR-nya. Oke. Ini berarti 1 mol sama dengan 22,4 liter pada keadaan STP. Oke. Yang ini sama ya, 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Kayak gitu. Nah, di sini yang harus kalian pahami. Ingat, zat yang diketahui, zat yang ditanya itu sebelah kanan. Oke? Kayak gitu. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh soalnya ya. Oke. Sekarang, sebelum ke contoh soal, saya akan jelaskan kemungkinan ya, kemungkinan permasalahan yang akan terjadi. Oke, atau permasalahan stoikiometri yang muncul. Ya. Contohnya ya, contoh permasalahannya. Oke, yang pertama itu jika saya gambarkan ini ya, jika saya gambar seperti ini, berarti yang di sininya itu massa, yang di tengah itu volume gas, yang di bawah itu jumlah partikel ya. Kemungkinan pertama itu, oke ya, kemungkinan pertama itu jika yang diketahuinya itu mol. Nah, terus yang ditanyakannya itu mol juga. Jadi yang diketahuinya mol A, yang ditanyakan mol B. Oke, artinya kalian cukup gunakan, ini saya sebut dengan tabel penyelesaian ya. Nah, tabel penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Oke, kita mulai dari mol A, berarti kan ya, ini mol A. Oke. Jika kita melewati garis tengah ini kan garis tengah ya. Oke, tadi saya gambarkan. Kalian harus gunakan koefisien. Nah, caranya seperti ini. Ya. Pasti koefisien yang ditanyakan itu yang di atas. Oke, artinya berarti di atas itu koef B. Yang di bawah itu koef A. Ini satuan koef ini adalah mol. Oke. Nah, karena yang sini melewatinya satu step aja caranya, berarti ini sudah dapat nanti hasilnya ya. Berarti hasilnya mol B nanti. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah jika, sorry, ini kurang lurus. Jika yang permasalahannya itu seperti ini ya, aduh, kok gini sih? Ya. Nah, jika permasalahannya seperti ini, kita mulai dari mol, misalkan ya, dari mol. Terus yang ditanyakannya itu, misalkan massa. Nah, ini kan di atas massa ya. Oke, berarti stepnya ada dua nih, dua kali step. Yang pertama ada kita ubah dari mol A ke mol B dulu ya. Oke, sama kayak gini. Baru ada step lagi, yaitu mengubah dari mol B ke massa B-nya. Kayak gitu ya. Oke, dari mol B ke massa B-nya. Oke. Kok gini sih?
Nah, dari mol B ke massa B-nya. Ini berarti mol A. Nah, ini mulainya jika dari mol ya. Oke. Kita konversikan ya mol A ke mol B dengan koefisien, perbandingan koefisien. Ya, oke. Baru kita ubah dia ke, nah ini pasti di sini 1 molnya di sini ya. 1 mol. Di sini mau itu bisa saja karena ini massa ya, ini berarti AR atau MR di sininya itu ya, kalau dia ke massa. Kalau dia ke apa ya, ke volume dalam keadaan STP ini 22,4 di sininya itu ya. Kalau dia itu ke jumlah partikel di sininya berarti bilangan Avogadro kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah permasalahan kedua. Yang ketiga itu kemungkinannya adalah kayak gini nih. Ya. Kita mulai dari sini. Ya. Dari sini misalkan ya, mau dari sini, dari sini bebas lah ya. Maka yang ditanyakan itu misalkan yang di sini. Ya. Jumlah partikelnya. Oke, maka tahap yang pertama itu kita harus konversikan dulu dari massa zat A ya, massa zat A ke mol zat A dulu. Ini mol zat A ya. Oke, mol zat A. Oke. Setelah dapat mol zat A-nya itu adalah selanjutnya kita baru ubah mol zat A ke mol zat B dengan bantuan koefisien. Oke, setelah diubah baru kita bisa mendapatkan nilai jumlah partikel nanti ya. Nah, jadi seperti ini stepnya itu ya, tabel penyelesaiannya itu ya. Nah, pertama ini berarti kita punya massa A di sini ya. Massa A. Nah, ini bukan mol A lagi, tapi massa A. Kita berarti tambah yang sebelah kirinya itu stepnya itu ditambah ya. Nah, ini tengahnya itu koefisiennya ya. Maka kita punya, nah ini pasti di sini ada 1 mol A. 1 mol A di sini tuh ya. Nah, ya. Di sini itu pasti ada 1 mol A. Di sini di bawahnya tergantung data yang di sini itu apa. Jika dia massa maka dia ini AR atau MR. Oke. Jika dia volume di sininya dia berarti 22,4. Jika dia jumlah partikel berarti di sininya bilangan Avogadro yang 6,022 kali 10 pangkat 23 itu ya. Nah, setelah itu, nah kita baru koef B per koef A. Koef B per koef A. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kalau sudah sampai sini, kita baru sampai ini nih, mol B-nya. Oke. Nah, berarti jika kita, nah ini pasti 1 molnya itu di sini, 1 mol B. Oke. Ini diisi oleh apa? Tergantung data yang ditanyakannya. Jika data yang ditanyakannya itu massa, di sini AR atau MR. Jika data yang ditanyakannya itu volume, di sini diisinya itu 22,4, jika volumenya pada keadaan STP ya. Jika yang ditanyakannya ini bilangan Avogadro, karena yang ditanyakan ini bilangan Avogadro, kita gunakan di atasnya itu diisi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 seperti itu. Nah, itu kemungkinannya. Kok bisa nggak tidak menyeberang? Ada kemungkinan yang tidak menyeberang juga ya. Kemungkinan yang tidak menyeberang itu seperti ini ya. Nah, kemungkinannya misalkan kayak gini nih. Dari sini misalkan ya dari misalkan massa ke jumlah partikel. Nah, berarti stepnya kalian ke mol zat A, ini zat A, berarti ya ini yang zat B sebelah kanan. Nah, ini zat A, gak usah ke zat B. Nah, ini langsung ke jumlah partikel zat A. Kayak gitu. Artinya kalian menghilangkan step yang di tengah ini nih. Oke? Paham maksudnya?
kalian menghilangkan step yang di tengah ini nih, yang koefisien B per koefisien A. Jadi ya stepnya seperti ini, tabel stepnya. Berarti kan ini massa A, massa A. Nah, ini kan berarti 1 mol A, berarti ini ARA gitu kan ya maksudnya. Nah, baru langsung ke sini ya. Ini 1 mol, ini A ya, sorry ya. 1 mol A ini bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23 seperti itu ya. Kalian menghilangkan step koefisien yang B-nya aja. Gitu. Biasanya karena ini satu-satu ya kalau pembagian itu ya. Ini bisa kita persingkat lagi. Nah, kalau belum paham kalian cara yang seperti ini juga nggak apa-apa. Kita bisa singkat lagi. Jadi cuma kayak gini ya. Massa A misalkan ya, berarti ini bilangan Avogadro 0,022 10 pangkat 23 per langsung aja RA kayak gitu. Ini dapat hasilnya nih kayak gitu ya. Oke, nah kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Soalnya itu berapa mol KClO3 yang harus terurai jika dihasilkan 9 mol gas oksigen. Oke. Di sini kita harus tuliskan dulu. Nah, ini penguraian KClO3 itu terurai menjadi KCl, kalium klorida, dan oksigen. Oke, apakah ini sudah setara? Nah, ini belum ya. Si K dan Cl-nya itu udah setara, tapi si O-nya belum. Karena di sini ganjil, ada yang ganjil, kita kali silang aja ya. Nah, di sini berarti 3, di sini berarti 2. Oke, karena KCl-nya dikali 2, di sini kita kali 2 juga ya. Nah, ini berarti sudah setara. Ya, kalau sudah, ini step pertama ya. Tadi sudah saya jelaskan, step pertama kalian harus mendapatkan persamaan reaksi yang sudah setara. Oke, persamaan reaksi yang sudah setara ini. Nah, baru kita cari tahu data yang diketahuinya apa. Kita punya 9 mol gas oksigen. Oke, 9 mol gas oksigen ini ya, kita bisa simpan di sini ya, ini gas oksigen 9 mol. Oke, 9 mol. Nah, setelah disimpan, data yang ditanyakan apa? Ini berapa mol KClO3, berarti yang ditanyakannya ini. Oke, yang diketahuinya mol, yang ditanyakan mol, berarti ini mol ke mol ya. Berarti nah kayak gini ya skemanya. Skemanya itu berarti kita mulai dari sini mol ya ke sini ya. Mol. Oke. Berarti kita pakai skema yang ini yang tadi yang pertama yang saya jelaskan ya. Berarti kayak gini ya, tabel penyelesaiannya cuma seperti ini. Ingat zat A-nya ini yang diketahui. Kita mulai dari yang diketahuinya itu zat A, zat B. Berarti yang diketahuinya itu adalah di sini oksigen. Oke. Berarti di sini siapa yang ditanyakan? KClO3 seperti itu ya. Maka kita punya di sini 9 mol O2. Oke. Dari sini ke sini harus menyeberangi pembatas. Nah, kita harus konversikan dengan koefisien. Koefisien yang di atas itu koefisien yang ditanya. Oke, yang ditanyakannya itu KClO3 berarti 2 mol. Ingat koefisiennya ini satuannya mol ya. 2 mol KClO3. O3 per 3 mol. Nah, ini kan koefisien O2-nya 3 ya. 3 mol O2 kayak gitu ya. Maka hasilnya berapa? Ini ada 6 mol KClO3. Oke. Oh, ini mudah ya. Nah, dari mana dapat mol KClO3 ini? Nah, dari sini konversinya. Mol O2-nya kita coret. Nah, mol O2 per mol O2 sama dengan 1 ya. Oke. Maka ini adalah 6 mol KClO3 itu contoh pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini kita punya KClO3. Nah, ini ya soalnya itu contoh
Contoh 2. Oke. Berapa gram KClO3 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 9 liter O2 pada keadaan STP, ya. Berarti kalau kita tulis ini sama ya, persamaan reaksinya seperti soal sebelumnya. KClO3 ya terurai, berarti ini 2KCl 2KCl ditambah 3O2. Oke. Nah, data yang diketahuinya siapa di sini? Data yang diketahuinya. Oke. Data yang diketahuinya adalah 9 liter O2. Berarti di sini ada 9 liter. Oke. Terus data yang ditanyakannya adalah berapa gram KClO3. Ini berapa gram? Kayak gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ininya apa? Skenarionya gitu ya. Dari diagram yang diketahuinya itu 9 liter, berarti kita mulai dari volume gas. Ya. Kita mulai dari sini. Oke. Volume gas. Ini berarti yang diketahuinya O2, berarti di sini O2, di sini KClO3. Oke. Nah, berarti mulai dari volume KClO3 ya. Mulai dari volume KClO3 kita ubah dulu ke mol O2. Dari mol O2 kita melewati pembatas. Kita harus gunakan koefisien reaksi. Oke. Setelah dapat mol KClO3 baru kita bisa mencari massa KClO3-nya. Kayak gitu ya. Berarti permasalahannya penyelesaiannya kita gunakan yang tadi yang saya jelaskan itu yang ketiga kalau nggak salah ya. Nah, mari kita gunakan. Nah, ini kita mulai dari 9 liter O2. 9 liter O2. Dari sini ya. Berarti kita harus ubah dulu ke mol O2. Nah, ingat pada keadaan STP, 1 mol zat apapun ya yang berfasa gas itu memiliki volume sebanyak 22,4 liter. Nah, ya. Berarti ini 1 mol ya. 1 mol O2 itu memiliki volume 22,4 liter pada keadaan STP. Nah, dari sini, nah ini udah jelas nih ya. Nih, kita coret nih. Ini liter kan, O2 kan. Ini O2 ya. Nih, liter, coret. Nah, kita dapat mol. Nah, kita sudah sampai sini nih. Ya, kita sudah sampai sini. Oke, berarti selanjutnya, nah, kita tentukan mol KClO3-nya. Gunakan koefisien. Ingat, koefisien yang di atas itu koefisien yang ditanya. Koefisien KClO3-nya ada berapa? Ada 2 mol. Nah, KClO3 dibagi koefisien yang diketahui 3 mol O2. Oke. Nah, sampai sini kita punya siapa? Punya apa ya? Kita coret ini nih. Coret ini mol O2, coret. Nah, kita punya mol KClO3. Berarti kita baru sampai sini nih. Oke. Nah, terus kita ingin nyari masanya. Cari masanya berarti kita gunakan AR atau WMR. Oke. Ingat tadi contoh yang saya bilang, ini 1 molnya pasti ada di bawah ya. 1 molnya ya. 1 mol si KClO3-nya pasti ada di bawah. Oke. AR-nya di sini karena yang ditanyakannya massa berarti di atasnya itu AR atau MR. Oke. Nah, untuk MR si KClO3 itu saya kasih aja langsung ya. Supaya cepat itu adalah 122,5 lah ya. Nah, berarti ini 122,5 gram KClO3. Maka hasilnya di sini ya, setelah kita hitung adalah 32,8 gram
KClO3. Nah, ini dari mana satuan KClO3 ini? Dari sini nih. Ini kan KClO3 ya. Kita coret. Nah, ini kan KClO3. Mol KClO3, mol KClO3. Maka tersisalah satuan gram KClO3 ini. Oke, angkanya seperti biasa kayak gini ya. Kalau ke samping itu dikali 9 kali 1 kali 2 kali 122,5 dibagi 22,4 dikali 3 dikali 1 kayak gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan operasi matematisnya ya, berarti kita bisa mencari X gram si KClO3 itu sama aja dengan mulainya dari sini ya, 9 liter O2. Nah, ini adalah proses atau step mengkonversi volume O2 ke mol O2, yaitu 1 mol O2 itu pada keadaan STP sama dengan 22,4 liter. Oke, selanjutnya step penentuan mol KClO3, nah, di mana kita gunakan perbandingan koefisien 2 mol KClO3 itu dibagi 3 mol O2 ya. O2 kayak gitu. Oke. Nah, terakhir step penentuan massa KClO3 menggunakan MR-nya. Oke. Yaitu 122,5 gram itu ya, KClO3 itu sama aja dengan 1 mol. Nah, ini MR-nya ya. Oke. KClO3 maka didapat 32,8 gram KClO3. Nah, sama aja ini bagian dicoret penentuan apa ya? Satuannya. Ini mol, ini liter O2, oke. Oke, ini mol O2 coret kan. Mol KClO3 coret kayak gitu. Yang didapat sisa adalah massa si KClO3 seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan latihan soal, oke? Oke, berikut latihan soal untuk kalian ya. Oke, ini karena oke lah, saya perbaiki ini ya. C57H110O6. Oke. Nah, saya kasih persamaan reaksi yang belum setaranya ya. Oke, ini. Persamaan reaksinya adalah C57H110O6. Nah, itu direaksikan dengan oksigen, oke, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa massa air yang akan terbentuk dari 100 kg lemak tristearin? Oke, saya kasih clue, selain kalian harus mencari MR-nya, nih ya, MR-nya, kalian cari MR, kalian setarakan. Ini ubah ya, kilogram ke gram. Oke, karena di MR itu satuannya gram, bukan kilogram. Oke, jadi 1 kilo itu berapa gram tuh ya kira-kira. Nah, cari tahu lah ya. Oke, selamat mengerjakan. Silahkan kumpulkan ya hasilnya ke saya. Saya akan berikan juga hasil catatan ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.